Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Agung Nadita Maiswari. Saya nomor absen 12, saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi etika pemanfaatan TIK. Etika atau etik berarti asas atau adat istiadat yang berkenaan dengan akhlak dan tata cara mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. TIK dalam konteks yang lebih luas merangkum semua aspek yang berhubungan dengan mesin, yaitu komputer dan telekomunikasi. Dan teknik yang digunakan dalam menangkap, menyimpan, memanipulasi, mengantarkan, dan menampilkan suatu bentuk informasi. Lalu yang kedua ada sejarah dan perkembangan etika komputer. Pada generasi pertama yaitu era 1940-an, perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Selain itu, pada tahun 1940-an yaitu pada Perang Dunia II, Profesor Norbert Wiener mengembangkan sebuah meriam anti pesawat yang mampu melumpuhkan setiap pesawat tempur yang melintas di sekitarnya. Pengembangan senjata tersebut memicu Wiener untuk memperhatikan aspek lain selain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu etika. Dalam penelitiannya, Wiener meramalkan terjadinya revolusi sosial dari perkembangan teknologi informasi yang dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul Cybernetic Control and Communication in the Animal and Machine. Penelitian Wiener masih terus berlanjut hingga tahun 1960-an. Meskipun Wiener tidak pernah menggunakan istilah etika komputer dalam setiap bukunya, konsep pemikirannya telah menghasilkan fondasi yang kuat dan memperkembangkan etika komputer di masa sekarang. Lalu, pada generasi kedua, yaitu era 1960-an, memiliki kapasitas memori utama cukup besar, menggunakan magnetic tape dan magnetic disks, dan mempunyai kemampuan proses real-time dan time sharing. Proses beroperasinya juga lebih cepat dan berorientasi pada aplikasi bisnis dan teknik. Meningkatnya jumlah penggunaan komputer pada era 60-an membuat Don Barker dari SRI International Menlo Park, California, melakukan berbagai penelitian terhadap penggunaan komputer secara ilegal. Menurut Parker, kejahatan komputer terjadi karena kebanyakan orang mengabaikan etika dalam penggunaan komputer. Pemikiran Parker menjadi pelopor kode etik profesi di bidang komputer. Lalu, pada generasi ketiga, yaitu era 1970-an, kecerdasan buatan atau artificial intelligence memicu perkembangan program-program komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi secara langsung dengan komputer. Salah satunya adalah ELIZA. Lalu di generasi keempat, yaitu era 1990-an, berbagai konferensi, riset, jurnal, artikel, dan buku mengenai etika komputer terus berkembang sehingga masyarakat dunia menyadari pentingnya etika dalam penggunaan komputer. Lalu yang terakhir adalah generasi kelima, yaitu era sekarang. Komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam suatu mikroprosesor. Indonesia merupakan salah satu negara pengguna komputer terbesar di dunia, sehingga penerapan etika komputer dan masyarakat sangat dibutuhkan. Lalu ada etika internasional dalam penggunaan komputer. Yang pertama yaitu Uncitral Model Law on Electronic Commerce. Hal ini dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memfasilitasi perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dengan menyediakan legislator nasional dengan seperangkat aturan yang dapat diterima secara internasional. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan hukum dan meningkatkan prediktabilitas hukum bagi perdagangan elektronik. Secara khusus, hal ini dimaksudkan untuk mengatasi hambatan yang timbul dari ketentuan undang-undang yang mungkin tidak bervariasi kontrak dengan pemberian perlakuan yang sama kepada berbasis kertas dan informasi elektronik. Perlakuan yang sama tersebut penting untuk memungkinkan penggunaan komunikasi paperless sehingga mendorong efisiensi dalam perdagangan internasional. Lalu, yang kedua yaitu Uncitral Model Law on Electronic Signature atau MLAS. Ini bertujuan untuk memungkinkan dan memfasilitasi penggunaan tanda tangan elektronik dengan menetapkan kriteria keandalan teknis untuk kesetaraan antara tanda tangan elektronik dan tulis tangan. Dengan demikian,
MALS dapat membantu negara-negara dalam membangun kerangka kerja legislatif modern, harmonis, dan adil untuk mengatasi secara efektif perlakuan hukum tanda tangan elektronik dan memberikan kepastian status mereka. Lalu yang terakhir yaitu Council of Europe Convention on Cybercrime. Substansi konvensi mencakup area yang cukup luas, bahkan mengandung kebijakan kriminal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari cybercrime, baik melalui undang-undang maupun kerjasama internasional. Tujuan utama konvensi ini adalah untuk membuat kebijakan penjahat biasa untuk lebih memerangi kejahatan yang berkaitan dengan komputer seluruh dunia melalui harmonisasi legislasi nasional, meningkatkan kemampuan penegakan hukum dan peradilan, dan meningkatkan kerjasama internasional. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om, Santi, Om.